Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita kali ini akan membahas tentang materi trigonometri. Nah, ini adalah materi dasar, paling dasar sekali ya tentang trigono, penjelasan-penjelasan dasarnya. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan bahwa sebenarnya trigono ini kalau bisa kita sebut itu adalah ilmu tentang perbandingan ya. Jadi kita membanding-bandingkan ah, sisi-sisinya, kita membandingkan sisi-sisinya. Nah, contohnya misalkan ya, kalau misalkan saya punya sebuah persegi ya, ini anggap saja sebuah persegi dengan panjangnya masing-masing satu ya. Ini adalah persegi A, B, C, D dengan masing-masing panjangnya itu satu, ini satu, ini satu. Maka ini adalah sebuah persegi ya, persegi ini. Nah, maka saya akan mencari membelah ini, maka masing-masing sudutnya, sorry, maka masing-masing sudutnya ini adalah 90 derajat, betul? Nah, karena ini dari persegi ya, ini anggap saja sebuah persegi, masing-masing sudutnya ini pasti 90 derajat. Nah, ketika saya belah, ini kalau ketika saya belah lurus gitu ya, belah benar-benar belah tengah-tengah, maka terbentuklah sudut 45 derajat di bagian sini ya, kan? Dengan di sini juga 45 derajat. Nah, maka saya dapatlah segitiga bahwa ini adalah segitiga ADB. Ya, ini adalah ADB. Itu ABD. Ya, kita sepakat bahwa ini tadi 45 derajat ya, karena dia dibelah dua betul-betul. Panjang di sini adalah satu, panjang AB dan panjang AD adalah satu. Maka secara Pitagoras ya, panjang BD ya, ini adalah akar dari satu kuadrat tambah satu kuadrat, dapatnya akar 2 ya. Maka di sini ada akar 2. Nah, kalau saya lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini, kalau ini adalah sudut, kalau 45 derajat ini adalah sudut, maka di sini ada tiga buah panjang sisi yang masing-masing kita beri nama ya. Yang sebelah AD ini ya, AD itu adalah sisi depan, ya. Sisi depan. Sementara AB itu ya belum tahu lah ya. Atau kalau BD itu adalah sisi miring ya, terpanjang, sisi miring karena bentuknya pasti miring ya kan. Nah, ini depan. Kenapa depan? Karena ini sudut berarti ini paling depannya. Maka ini disebut depan. Nah, karena ini kita sepakati saja dengan sudut samping ya. Ini sisi adalah sisi samping. Sisi samping sudut gitu ya. Sisi samping. Ketika saya bandingkan antara depan dibanding dengan ketika saya bandingkan antara depan banding ini ya. Depan dibagi miring ya. Depan dibagi miring, maka yang terjadi adalah 1 per akar 2 ya. Kalau kita rasionalkan mendapatkan 1/2 akar 2 ya. Kalau saya bandingkan antara sisi samping, samping dibagi miring ya, maka ini juga akan mendapatkan 1/2 ya, sampingnya atau AB ya, AB per ini. Maka ini menghasilkan setengah akar 2 juga. Nah, ketika saya bandingkan antara depan dibagi samping ya, maka ini adalah 1/1 sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Nah, maka hasilnya adalah seperti yang kita lihat di sini ya. Nah, bagaimana kalau misalkan saya punya sebuah persegi dengan panjangnya lebih panjang lagi ya, misalkan ini panjangnya 2. Ini persegi nih, tuh jelek sekali ya. P, Q, R, S ya misalkan. Ini misal saja ya, ini panjangnya masing-masing 2 persegi. Maka ini ketika saya belah, ini benar-benar saya belah juga ya. Maka ini ada mendapatkan sebuah segitiga siku-siku sama kaki ya. Dengan panjangnya itu adalah 2. Ini masing-masing 2 ya. P, Q, S ya. Ini kita pasti tahu sini 45 derajat ya, karena 90 dibagi 2. Sini adalah 2, 2. Maka secara Pitagoras, maka QS-nya juga bisa dicari, yaitu akar dari 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Dapatnya adalah 2 akar 2 ya. 2 akar 2. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita juga bisa tahu bahwa kalau sebelah Q itu adalah sudut, maka PS ini adalah sisi depan ya. Maka PS itu adalah depan. PS adalah depan sisinya ya. Terus kalau PQ adalah sisi samping ya. Terus kalau QS-nya adalah sisi miring ya. Nah, sisi miring.
Sehingga kalau saya bandingkan, kalau di sininya adalah sisinya sudutnya, maka sisi depannya tadi kita tahu bahwa ini adalah PS ya. Kita bandingkan coba antara PS dengan QS. Maksudnya depan dibagi samping ya. Depan dibagi samping. Nah, kalau depan dibagi samping maka menghasilkan 2/2 ya. Ini bisa dibagi ya, menghasilkan 1/2. Dikali rasionalkan berarti menghasilkan 1/2 akar 2. Begitu juga ketika depan bagi samping pula. Depan dibagi miring ya. Ini maksudnya depan dibagi miring. Maaf ya, ini depan bagi miring. Ini depan bagi miring. Nah, ini samping dibagi miring ya, samping dibagi miring juga menghasilkan 2/2 akar 2. Bisa dicoret nih ya, sisa 1 menghasilkan 1/2 akar 2. Lah, ternyata ya, kita simpulkan di sini, orang mulai mikir, kita dapat kesimpulan di sini bahwa kalau sudut-sudut yang bersesuaian, ingat ya, jika sudut-sudut yang bersesuaian, maka perbandingan panjang sisi depan dengan miring, sisi samping dengan miring, sisi depan dengan samping ini pasti sama. Pasti sama kalau sudut-sudutnya bersesuaian. Ingat, syaratnya adalah sudutnya bersesuaian. Kita lihat di sini sama-sama 45 derajat, di sini 45 derajat gitu ya. Maka perbandingan sisi-sisinya ya itu pasti sama, sisi depan dibagi miring, sisi samping bagi miring, dan sisi depan bagi samping. Nah, begitu ya. Jadi, orang tuh sudah mulai mikir begitu ya. Ternyata ya, kalau berapapun panjangnya itu tidak berpengaruh kalau sisi-sisinya sudut-sudutnya adalah sama, sudut-sudut yang bersesuaian sama ya. Sehingga di sini diambillah sudut-sudut istimewa dan itu disepakati bahwa sisi depan ya, ini saya tulis depan saja. Kalau dibagi miring begitu ya. Ini di disepakati namanya adalah sinus ya, sinus. Biasanya disingkat sin gitu ya. Nah, kalau misalkan pada segitiga tadi ya, ABD ya, ini A, B, D ya kan. Nah, sudutnya kan di B di sini ya, sudut B. Maka ini tulisnya sin B. Nah, artinya depan dibagi miring begitu ya. Kalau sin B berarti akan sama dengan depannya adalah AD per BD. Ya kan? Nah, kemudian tadi samping ya, samping kalau dibagi dengan miring. Nah, maka ini disebutnya kosinus ya, kosinus. Biasanya disingkat dengan cos ya. Nah, ini artinya adalah AB berbanding BD. Kemudian ada lagi yaitu depan dibagi samping ya. Ini suka kebalik nih, samping miring. Nah, depan dan bagi samping itu adalah tangan ya, tangan. Biasanya ditulis dengan tan, tan. Ya, ini sin ya, cara nulisnya ini biasanya tulis sin B, ini yang ditulis sebagai cos B, ini ditulis sebagai tan B, begitu ya. Ini singkatan-singkatan. Maka ini adalah AD berbanding AB, begitu ya. Nah, karena di sini ya kita bisa membandingkan lagi antara miring dengan depan ya. Nah, kalau ini kan depan bagi miring ya. Kita bisa juga membandingkan antara miring dibagi depan. Atau ini adalah 1/sinnya, kebalikan dari sin. 1/sin B. Ini disebut sebagai kosek B ya, kosekan ya, kosekan. Kemudian kalau saya bandingkan balik lagi antara miring ya dibagi samping, maka ini adalah 1/cos B. 1/cos disebutnya sekan. Sek B. Sekan B ya. Kemudian kalau misalkan samping dibagi depan ya, atau ini adalah 1/tan B begitu ya. Nah, ini disebutnya kotangen. Ditulisnya cot gitu ya. Cot. Ini adalah kotangen, kotangen. Yang ini adalah sekan, ini kosekan, dan ini adalah kotangen. Begitu. Ya, ini adalah kesepakatan bahwa kalau kita bandingkan sisi depan bagi miring ini selalu sama hasilnya mau berapapun panjangnya asalkan sudutnya sama gitu ya. Panjang itu tidak berpengaruh jadinya. Nah, sehingga orang sudah mulai membuat sudut-sudut istimewa ya
Dibuatlah sudut istimewa bahwa di sini ada sinus, sin, ini ada cos, dan di sini ada tan, ya. Nah, dibuatlah tabelnya, ya. Sementara sudut istimewa itu kalau dalam matematikanya ya, yang trigononya itu kita mulai dengan 0 derajat gitu ya. 0 derajat. Kemudian ada 30 derajat, kemudian ada 45 derajat, ada 60 derajat, dan ada 90 derajat. Nah, untuk perluan kita segini dulu ya, dari 0 sampai 90. Boleh nggak lebih? Boleh. Sudut itu banyak sekali ya, pasti lebih. Nah, jadi sin 0 ya. Nah, kita tahu tadi itu sin 45 derajat itu pasti setengah akar 2 kan? Pasti setengah akar 2. Jadi bagaimana supaya lebih enak menghafalnya ya? Jadi sin 0 itu kalau saya buatkan di mana ya? Sin 0, di sini saja ya. Saya tambahkan. Sin 0 itu adalah setengah akar 0, biar gampang ngitungnya ya, biar gampang ngapalnya. Kita hafalkan sin saja. Kemudian sin 30 itu adalah setengah akar 1 ya. Kemudian sin 45 adalah setengah akar 2, sin 60 adalah setengah akar 3, dan sin 90 adalah setengah akar 4 ya. Nah, gitu. Jadi biar gampang mengingatnya ya, itu adalah akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, dan akar 4. Kita tahu bahwa akar 0 itu adalah 0, sehingga setengah kali 0 itu harus menghasilkan 0 ya. Jadi sin 0 itu adalah 0, kemudian akar 1 adalah 1, sehingga setengah kali 1 menghasilkan setengah. Nah, akar 2 ya tetap saja setengah akar. Akar 3 juga sama, ya kan? Nah, akar 4. Nah, akar 4 itu adalah 2, setengah kali 2 menghasilkan 1 ya. Jadi inilah nilai-nilai sudut istimewa. Terbukti tadi itu sin 45 derajat hasilnya setengah akar 2. Prosesnya sama untuk mencari yang 30 dan 60 ya. Nah, cosnya, kalau cos 0 itu ya kebalikan dari sini ya. Jadi dia kebalikan, menghasilkan 1 ya. Kemudian di sini adalah setengah akar 3, di sini ada setengah akar 2, di sininya ada setengah, dan di sini adalah 0 ya. Nah, kemudian tan 0 ya. Jadi tan itu kalau kita lihat tadi, tan itu adalah depan dibagi depan ya, depan dibagi samping. Nah, ini bisa juga kita buat menjadi sin per cos. Kenapa? Coba ya, sin dibagi cos ya. Sin itu kan depan dibagi miring, demi ya, biasanya disingkat demi. Kemudian cos itu kan samping dibagi miring, yaitu sami. Karena sama-sama ini bisa dicoret menghasilkan demi. Desa. Nah, desa itu adalah tan, maka tan itu disebutnya sebagai sin per cos ya, bisa juga kan buat seperti ini. Nah, makanya tan 0 itu sin 0 dibagi cos 0, 0 bagi 1, maka hasilnya adalah 0. Setengah dibagi setengah akar 3 menghasilkan 1/3 akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 hasilnya adalah 1. Setengah akar 3 dibagi setengah hasilnya adalah akar 3. Dan 1 dibagi 0 hasilnya adalah tak terdefinisi. Tak terhingga, biasanya tulisnya seperti ini ya. Maka inilah adalah nilai-nilai sudut istimewa ya. Ini adalah nilai-nilai sudut istimewa. Bentuknya seperti ini. Begitu ya. Oke. Nah, saya akan memberikan contoh soal untuk materi ini ya. Diberikan segitiga PQR berikut contoh soalnya ya, misalkan. Diketahui bahwa panjang PR-nya adalah 5 ya, 5. Di sini saya anggap saja 5. Kemudian panjang PQ-nya adalah 13. Nah, tentukan nilai dari sin Q ya, sin Q, kemudian cos sudut Q, kemudian tan sudut P gitu ya. Sin sudut P dan cos sudut P. Ini banyak nih ya kita ya. Kita buat saja segini. Nah, kita harus mencari tahu dulu ya panjang ketiga sisinya. Nah, karena di sininya ada berbentuk siku-siku ya. Artinya 13 ini sisi depannya ini pasti terpanjang. Pasti 13 ini adalah sisi miring ya. Begitu, cara ngelihatnya adalah yang terpanjang itu pasti sisi miring. Jadi kalau sini bentuknya 90 derajat, pasti sisi depannya ada yang terpanjang. Pasti ini 13 adalah miring. Nah, maka kita cari dulu panjang RQ atau QR-nya ya. Panjang QR-nya karena terpanjangnya 13 berarti 13 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2 ya.
169 dikurang 25, 144 ya. Maka ini menghasilkan 12. Sehingga panjang RQ-nya adalah 12 ya. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian karena di sini mintanya sin Q, maka yang menjadi patokan kita adalah Q-nya yang di sini ya. Nah, sisi depan kalau Q-nya di sini maka depannya adalah PR dan sampingnya adalah QR. Sementara PQ ini pasti miring ya. Ini pasti miring. Ini pasti disebutnya miring karena yang terpanjang ya. Terpanjang itu pasti miring. Maka kalau sin Q kita lihat depannya ya, ini kalau coret-coret sayang nih. Ini karena kalau ini depan berarti depannya itu adalah 5 ya. Berarti 5 per 13 gitu ya. Kemudian cos itu adalah samping ya. Pilihannya ya sisa 12 per 13 begitu. Nah sekarang tan P ya. Kita lihat sudutnya adalah sudut P, yaitu yang di sini ya. Kalau sudutnya di sini, maka yang menjadi depan itu adalah yang 12 ya. Dan 5 itu menjadi samping, 13 tetap miring gitu. Maka tan P itu adalah depan dibagi samping, berarti ini adalah 12 per 2 per 5 begitu. Sin P berarti sin itu adalah depan dibagi miring, berarti 12 per 13 gitu ya. Kemudian cos P-nya adalah apa? 5 per 13 gitu. Nah, loh, kok di sini sama nilainya ya? Antara sin Q dengan cos P kok nilainya sama begitu ya? Ya, jadi ya, jadi kalian boleh mengingatkan bentuknya seperti ini. Kita tahu sudut siku-sikunya adalah di R, maka sudut P ditambah sudut Q itu adalah 90 derajat ya. Kalau hasil jumlahnya 90 derajat, maka hubungan ini pasti berlaku. Sin Q sama dengan cos P. Cos Q sama dengan sin P. Nah, gitu. Atau secara gampangnya itu misalkan sin 60 pasti sama dengan cos 30 ya. Karena total ini adalah 90 derajat. Kita lihat saja tabel yang tadi ya, kalau tidak percaya. Sin 45 pasti menghasilkan cos 45 gitu. Nah, di fisikannya kalau bentuk ini adalah sin 37 itu pasti sama dengan cos 53 ya. 37 dengan cos 53 ini pasti sama. Asalkan total ini 90 derajat maka dia pasti sama gitu ya. Nah, ini adalah contoh soal-soal yang biasanya keluar dalam trigonometri. Nah, sampai di sini dulu ya tugasnya ada menyusul nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.